Kalau kita beribadah supaya dinilai orang lain, supaya dinilai manusia, riya berarti. Kalau kita melakukan amal kebaikan, beribadah, minta didengarkan manusia, sum'ah berarti. Itu bibitnya itu, biangnya itu sombong. Orang yang riya pasti sombong. Orang yang sum'ah pasti sombong. Orang yang ujub pasti sombong. Orang yang syirik khafi pasti sombong. Karena biangnya sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang telah lalu kita masuk pada pasal menerangkan tentang tauhidul af'al. Tingkatan pertama orang yang melakukan perjalanan naik menuju kepada Allah, menempuh maqam fana. Bagi mereka yang tingkatan pemula dalam rangka untuk mengamalkan tingkatan yang pertama ini adalah tauhidul af'al ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka untuk memulai perjalanannya, di situ ada bahaya. Apa bahaya bagi tingkatan pemula yang ingin duduk pada kedudukan tauhidul af'al atau mengamalkan tauhidul af'al ke dalam kehidupan sehari-hari? Bahayanya adalah bisa meninggalkan taklif syar'i, beban syariat, bisa menggugurkan hukum-hukum syariat. Kenapa demikian? Karena ia lupa bahwa pada manusia itu ada usaha dan ada ikhtiar. Dan yang perlu diketahui adalah usaha dan ikhtiar yang ada pada manusia itu tidak memberikan bekas sama sekali. Qudrat dan iradat Allah lah yang memberikan bekas. Makanya bagi kita tingkatan pemula untuk mengamalkan tauhidul af'al ke dalam kehidupan sehari-hari harus memelihara diri dari bahaya ini. Jadi pelajaran kita dari awal sampai akhir itu tidak ada istilah meninggalkan syariat. Pelajaran kita ini adalah pelajaran hakikat, pelajaran kita ini adalah pelajaran ma'rifat. Dari awal sampai akhir pembahasan kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan syariat, tetap mengikuti syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin berjalan menuju kepada Allah, pintunya itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan menuju kepada Allah supaya bisa sampai bagaimana harus melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mencapai makam cinta kepada Allah, harus mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ingin mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian. Kita ingin mempelajari ilmu mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan pernah meninggalkan syariat yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memelihara diri daripada bahaya ini, orang yang berjalan menuju kepada Allah, salik yang pertama harus memelihara diri jangan sampai menggugurkan taklif syar'i. Kenapa demikian? Karena tujuan semula adalah untuk menghilangkan syirik khafi,
bukan untuk menggugurkan taklif syar'i. Jadi kita mempelajari pelajaran ini bukan untuk menggugurkan taklif syar'i, tapi untuk menghilangkan syirik khafi. Ada perasaan keakuan, nah itu dihilangkan. Menempuh makam fana, lenyap perbuatan yang ada pada makhluk. Nah, menghilangkan itu dulu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada gunanya lagi harta dan anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di dalam hatinya itu tidak ada syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi. Jadi langkah awal adalah kita harus memelihara diri kita daripada menggugurkan taklif syar'i. Kenapa demikian? Karena tujuannya adalah agar diri kita, di dalam diri kita itu tidak ada syirik khafi. Yang kedua adalah orang yang berjalan menuju kepada Allah harus sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah syariat. Ulun ulangi lagi, kitab ini dari awal sampai akhir tidak ada memerintahkan meninggalkan syariat. Kenapa demikian? Karena iman Islam itu harus berpadu. Iman dan Islam harus bersatu. Perpaduan iman dan Islam membuahkan hasil ihsan. Begitu juga dengan hakikat syariat, tariqat. Syariat, tariqat dan hakikat harus bersatu, membuahkan hasil ma'rifat. Jadi tidak bisa dipisahkan antara iman dan Islam, antara syariat dengan hakikat tidak bisa dipisahkan. Harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah-perintah syariat. Yang ketiga, orang yang berjalan menuju kepada Allah harus lebih banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan, baik maksiat lahir ataupun maksiat batin. Mohon kepada Allah. Di samping kita berusaha mengikis habis sifat-sifat yang tercela, lalu menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Metodenya Imam Al-Ghazali, takhalli, tahalli, dan tajalli. Tulisannya sama, beda titik. Yang pertama titiknya di atas, takhalli, bersihkan diri daripada sifat-sifat yang tercela. Kalau sudah bersih, titiknya hilang, tahalli, hiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau diri ini dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji, titiknya timbul di dalam tajalli, yang dilihat kemanapun adalah tanda-tanda kehebatan Allah. Kemana saja menghadap, disitulah dia melihat kehebatan Allah. Pandangannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Allah ta'ala, terus memandang kehebatan Allah. Yang keempat, orang yang berjalan menuju kepada Allah harus beradab kepada Allah. Nah, ini ada bahaya orang yang mengamalkan tauhidul af'al ke dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menyandarkan seluruh perbuatan hanya kepada Allah, lupa kepada adab kepada Allah, walaupun pada hakikatnya semuanya bersumber dari Allah Ta'ala. Tapi kita diperintahkan untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, menganggap semua kebaikan itu datang daripada Allah dan semua yang tidak baik datang dari diri kita sendiri. Ma asabaka min hasanatin paminallah, apa saja yang mengenai engkau dari yang baik-baik itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsika, apa saja yang mengenai engkau dari yang tidak baik, karena itu kesalahan dirimu sendiri.
itu beradab namanya kepada Allah, walaupun pada hakikatnya semuanya bersumber dari Allah Ta'ala. Yang kelima, memelihara diri dari keraguan-raguan terhadap apa yang dipelajari. Kalau pelajarannya itu benar saja, referensinya Quran dan hadis, dan tidak meninggalkan syariat, jangan ragu-ragu lagi mempelajarinya. Sudah pelajari betul-betul, amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, simpan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Yang keenam, selalu berbaik sangka kepada Allah ketika ditimpa berbagai macam ujian dan cobaan. Selalu berbaik sangka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu dia berdoa, bermunajat kepada Allah dan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak ada yang Kau jadikan itu tidak baik. Subhanaka, Maha suci Engkau menciptakan sesuatu yang tidak baik. Faqina adzabannar, maka peliharalah diri kami daripada siksa api neraka. Kenapa demikian? Karena mata melihat, hati berburuk sangka, telinga mendengar, hati berburuk sangka. Ketika hati berburuk sangka, menyebabkan seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ini kita perlu hati-hati, jangan sampai ada satu kejadian yang kita lihat, ada satu kejadian yang kita dengar memperkeruh pandangan mata batin kita. Jangan sampai memperkeruh, memperunyam pandangan mata batin kita, jangan sampai. Sebaiknya mata batin kita tetap terjaga. Bagaimana caranya? Maka berbaik sangkalah, jangan sampai berburuk sangka. Yang terakhir, yang ketujuh, tetap berkeyakinan bahwa qadar baik dan qadar yang tidak baik datangnya daripada Allah. Ini salah satu merealisasikan dari rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Tetap berkeyakinan bahwa qadar baik dan qadar tidak baik semuanya datang dari Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengamalkan pelajaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita harus latihan dalam pandangan mata batin kita, semuanya itu bersumber dari Allah Ta'ala. Apa saja yang terjadi di alam semesta termasuk di dalam diri kita sendiri, apakah yang terjadi itu baik atau tidak baik, secara langsung atau tidak langsung, bergerak atau berdiam. Sekali lagi, dalam pandangan mata batin kita itu adalah perbuatan Allah. Nyaman sudah hidup. Pandangan mata batin kita itu adalah perbuatan Allah. Maka kita tetap berkeyakinan bahwa qadar baik dan qadar yang tidak baik semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang datang dari makhluk. Bagi mereka yang mengatakan bahwasanya qadar baik dan qadar yang tidak baik itu bersumber dari makhluk, berarti dia terdinding karena memandang kepada sebab, lupa memandang kepada musabbibul asbab. Maka berpegang teguhlah pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di samping melaksanakan hukum-hukum syariat, kita juga tetap beriktikad, berkeyakinan bahwa segala perbuatan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini terlepaslah kita daripada syirik yang samar-samar, syirik yang tidak tampak dalam ruangan hati,
Syirik itu ada dua. Yang pertama adalah syirik jali. Apa itu syirik jali? Syirik yang nyata. Syirik jali adalah syirik yang nyata. Artinya apa? Menyekutukan Allah dengan nyata. Syirik ini mudah sekali dikenal, tidak memerlukan pemikiran, tidak memerlukan pembahasan secara mendalam untuk menilai bahwa perbuatan itu syirik. Mudah sekali kalau syirik jali. Seperti meyakini adanya kekuatan gaib yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat pada pohon kayu. Hati-hati, ada pohon kayu yang bisa mendatangkan madarat atau manfaat pada orang yang melewatinya. Hati-hati. Menganggap adanya kekuatan yang tersimpan pada perhitungan huruf-huruf nama yang bisa membawa keberuntungan atau kesengsaraan. Hati-hati. Ulun mulai bahari sampai sekarang ikut pendapat ini. Ulun membaca ini. Menganggap adanya kekuatan yang tersimpan pada perhitungan huruf-huruf nama yang bisa membawa keberuntungan atau kesengsaraan dalam menjalani kehidupan ini. Umpamanya ulun ini hendak kawin, ngaran ulun Rumainur. Lalu ulun bertakun ngaran bibiniannya, ngaran lengkapnya siapa? Lalu ulun menghitung-hitung, minta hitungkan dengan orang yang bisa menghitung. Ujar yang bisa menghitung kada kawa ini pinanya pian sengsara kena hidup. Nah tuh hati-hati, kita tidak tertahu apa yang akan terjadi akan datang, kita tidak tahu. Tapi silahkan yang bisa menghitung silahkan hitung. Ulun termasuk yang tidak bisa menghitung huruf, apakah nama-nama itu baik atau tidak. Berdasarkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kata Rasulullah, berilah nama kepada anakmu dengan nama yang baik, cukurlah rambutnya dan akikahilah ia. Rasulullah hanya mengatakan berilah nama kepada anakmu dengan nama yang baik. Artinya kalau nama itu artinya baik, baik sudah, maka berbaik sangkalah. Sampai sekarang minta ampun, minta maaf, ulun termasuk yang tidak meyakini, tidak mempercayai bahwasanya di dalam huruf-huruf nama itu ada satu kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab ini. Itu syirik jali itu. Hati-hati. Kalau berbeda pendapat dengan ulun, kita silahkan, kita berbeda pendapat. Kita tidak usah berkencangan urat leher. Kalau pang pian-pian termasuk orang yang menghitung nama, menghitung huruf, silahkan. Atau menghitung hari. Hari apa yang bagus. Ada orang datang ke rumah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baelang guru. Nggih, silahkan masuk jarulun. Apa kabar guru? Baik, alhamdulillah jarulun. Ada jadwalkah hari ini pian guru? Kada ada jarulun, kosong, santai di rumah. Nah, kabujuran guru wae. Ulun ini habis maulah rumah. Rumahnya sudah tuntung, tinggal dipindahi aja lagi. Hendak bertakun dengan pian, hari apa yang bagus pindah rumah? Jarulun pian begawi kah kada? Begawi jasiden. Hari apa yang perai pian? Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu bagus pindah rumah jarulun. Kada usah beizin lagi pian. Kira-kira apa yang pertama kali diangkat guru? Jarulun pian pindah hari apa? Hari Minggu guru.
Kira-kira banyakkah sedikit orangnya? Banyak gurai yang barat-barat dulu jarulun diangkat, mumpung orangnya banyak. Orangnya banyak, hari Minggu banyak yang mendangani, yang dipindahkan pertama pendaringan, yang lain kena aja pulihkan orang. Kalau banyak orangnya yang barat-barat, lemari yang barat-barat suruh minta tolongnya angkatin. Nah, ini banyak yang menolongi mumpung hari libur, mumpung ada orangnya. Supaya apa? Supaya tidak lapah, tidak capek kita. Ada yang membantu. Ning sanak ipar-ipar membantu berataan. Jadi urun termasuk orang yang tidak menghitung hari, tidak pernah berprasangka buruk dengan hari. Urun itu berdasarkan pelajaran. Urun tidak pernah berburuk sangka dengan bulan. Semua bulan bagus, termasuk bulan ini, bulan Sapar. Ulun lahir bulan Sapar. Ujar orang bila lahir bulan Sapar panasan, dustainya aja itu. Buktinya ulun kada panasan. Pian sumpahi ulun kada marah ulun. Pian hina kada marah. Pian kesahkan aib ulun dijamin ulun kada marah. Ya kan? Ujar orang yang lahir bulan Sapar itu panasan ujar orangnya. Jadi kalau beracaraan jangan bulan Sapar lah ya. Kesiannya bulan Sapar. Ya kan. Ulun sudah berniat pian bila ada yang meminang anak ulun, beracaranya bulan Sapar ya ulun. Sebab gedung-gedung kosong, penghulu kosong juga bulan Sapar itu. Tapi terserah pewarangannya kan. Namunnya meyakini ada hari baik, hitung aja seorang situ, ulun umpat aja. Ulun termasuk yang tidak meyakini. Ulun menganggap bahwa semua bulan itu baik, tidak ada yang tidak baik. Semua hari baik. Bahari orang kan hendak mengadakan perjalanan hari apa? Hari Selasa, kada boleh jar, kada bagus jar. Lamun pian berangkat haji kloternya hari Selasa nang kayak apa pian? Ya kan, semua hari baik, semua jam baik, semua waktu baik, tidak ada waktu yang tidak baik. Jadi dengan pelajaran ini kita melatih diri kita untuk berbaik sangka, bukan hanya kepada makhluk, kepada waktu aja kita berbaik sangka, kepada nama juga berbaik sangka. Asal ngaran itu baik aja, artinya terserah hendak bahasa apakah. Karena anjurannya berilah nama kepada anakmu dengan nama yang baik. Bahasa apa saja yang penting artinya baik. Tidak harus pakai bahasa Arab. Nengke ulun ini Rumainur. Ya kan? Ulun takuni guru ulun apa artinya Rumainur? Ada dua aja sih. Yang pertama adalah cahaya merah delima jasidin. Rumain nur jasidin, cahaya delima. Yang kedua adalah cahaya yang dibuang, walaupun dibuang tetap bercahaya jasidin. Nah, Rumain nur pian. Ulun kira ulun aja sorangan Rumain nur, sekalinya banyak. Pas ulun buka di Google, sing banyak kan Rumainur sekalinya. Menganggap adanya kekuatan yang tersimpan pada perhitungan huruf-huruf nama yang bisa membawa keberuntungan atau kesengsaraan dalam hidup. Meyakini garis-garis pada tapak tangan yang bisa membawa nasib baik dan nasib tidak baik. Hati-hati garis tangan. Hati-hati. Sampai sekarang ulun termasuk yang tidak meyakini, tidak mempercayai. Tapi silahkan beda pendapat. Ini berdasarkan kitab lah, kitab yang ulun baca ini. Lalu ulun yakini, ulun amalkan. Kalau kita berbeda pendapat, maafkanlah. Dan sebagainya dari segala anggapan atas adanya kekuatan gaib yang tidak beralasan pada sesuatu selain daripada Allah.
termasuk pada keris. Ini keris dia ada penunggunya jar. Ya kan, harus dimandikan setiap malam Jumat. Mandikan aja, ada penunggunya. Yang kedua syirik khafi, syirik yang tersembunyi, samar-samar, tidak nyata kecuali setelah dipikirkan, setelah diperhatikan baik-baik, baru nampak dan jelas bahwa hal itu adalah syirik. Seperti riya. Riya itu dalam hati tempatnya riya itu. Minta maaf yang ngarannya riya, namanya riya minta ampun, minta maaf. Ini riya penyakit hati. Riya itu memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain, memamerkan amal kebaikan kepada orang lain dalam rangka untuk minta penilaian manusia. Riya berarti di dalam hati tempatnya itu. Kalau kita beribadah supaya dinilai orang lain, supaya dinilai manusia, riya berarti. Kalau kita melakukan amal kebaikan, beribadah, minta didengarkan manusia, sum'ah berarti. Itu bibitnya itu, biangnya itu sombong. Asal muasalnya itu sombong. Orang yang riya pasti sombong. Orang yang sum'ah pasti sombong. Orang yang ujub pasti sombong. Orang yang syirik khafi pasti sombong karena biangnya sombong. Yang ini harus kita bersihkan. Tapi sudah kita bersihkan dan kita pelajari di awal. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nama-nama tadi Pak Ustadz, di dalam bertasmiyah biasanya Pak Ustadz, ya walad samaituka bima samakallahu rabbul alamin fil azal. Artinya nama itu berarti sudah ditentukan Allah sejak zaman azal ya sudah. Yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustadz, ada kejadian di masyarakat itu bahwa orang memberi nama kemudian anak itu sakit-sakitan Pak Ustaz, sakit-sakitan, kemudian artinya diminta saran kepada katakanlah orang yang pintar, disuruh mengganti nama, dan ternyata memang jadi tidak sakit-sakitan. Apakah seperti itu termasuk syirik atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syirik itu tempatnya di dalam hati. Kalau dia meyakini karena nama itu si anak itu sakit, syirik. Ulun bisi anak ulun lahir yang pertama bini-bini. Lahir yang pertama bini-bini. Mulai jam 10 malam sampai subuh nangis selama 3 bulan. Kada ulun ganti ngarannya. Habis itu sehatnya sampai sekarang hidup masih. Ya kan, hidup masih sehat. Selama 3 bulan beda jam 10 nangis. Ulun gendong tuh sampai subuh. Ya. Subuh guringinya. Ulun subuh sembahyang subuh, kuliah subuh, ke pesantren mengajar. Siang balik ke rumah pulang, istirahat setumat, malam siap-siap jam 10 sudah itu. Beda jam 10 teng nangis sampai subuh nangisnya itu. Kalau nangis sejam aja kada apa-apa sampai subuh. Jar bidun kenapa lah? Kada apa-apa, biasa aja ini. Tenang aja kita. Ya kan. Setelah 3 bulan berlalu, kada nangis lagi nya sudah. Dan tidak ulun ganti ngarannya. Tapi silahkan yang hendak mengganti ngaran, mungkin bahasanya kada cocok, kalau itu bisa aja. Kalau yang ulun berpendapat tidak ada hubungannya ngaran dengan sakit, tuh kada ada hubungannya. Kalau pian betakun ke ulun,
nama dengan sakit itu kan ada hubungannya. Nah, kecuali yang menghubung-hubungkan. Tapi kalau dia tidak bergantung, tidak syirik. Ada tuan guru yang mengatakan, nih anak ulun guru sakit-sakitan nih, sudah ganti ngarannya aja siden. Nah, diganti aja, ada apa-apanya, diganti lalu sehat, alhamdulillah. Ya kan. Cuma kalau mengganti nama itu, kalau aktenya sudah selesai, mau ulang-ulang aktenya kan. Kalau ulun kan usah diganti ngarannya itu. Karena apalagi aktenya sudah ditulis. Itu sampai sekolah, sampai begawi, tetap orang bertakun akte lahir. Sampai mau olah paspor akte lahir, ya harus pakai akte. Ya kan, kalau ulun ini kan kada bisi akte lahir, akhirnya akte nikah, nah, ya kan, akte nikah atau ijazah, hendak bikin paspor. Nah, silahkan berbeda pendapat dalam hal ini kalau memang berkeyakinan, ini kalau diganti ngarannya ampih garing, lalu berusaha, lalu mengganti nama tadi. Nah, kalau seandainya di situ ada hitung-hitungan, nah masuk kategori di sini lagi. Jar keberatan ngaran kalau jar. Nah ya kan, berarti nama itu bisa memberikan, huruf-huruf itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat. Hati-hati, syirik jali. Kalau itu terselip dalam lubuk hati kita yang paling dalam, syirik jali namanya. Lalu mengganti ngaran tadi. Tapi kalau mengganti nama itu sekedar perintah tuan guru, dicoba aja sini ganti nama, coba diganti namanya, ya kan. Lalu diganti namanya, alhamdulillah. Nang kayak ulun kan kada perlu berganti nama kan, ya kan. Rumah Nur, pernah ibu-ibu mengira Rumah Nur itu bini-bini. Silahkan masuk ustadzah, pas masuk ulun, minta ampun minta maaf guru lah, ulun kira bini-bini pian. Kan Rumah Nur itu identik dengan nama bini-bini, tapi alhamdulillah di Google tuh 90% laki-laki. Rumah Nur itu bintang film Malaysia tahun 60-an. Kalau pian penggemar film Melayu, Rumah Nur dari Riau, iya tuh lain ulun tuh. Itu bintang film Melayu, lain ulun, bintang film Melayu. Pas lahir ulun tahun 60-an itu kan, abah ulun tuh penggemar bintang film Melayu itu, nonton itu terus. Jadi konya lahir kubari ngaran Rumah Nur. Jakanya ulun lahir tahun 80-an, ngaran ulun tuh Sahrul Khan. Jakanya ulun lahir tahun 90-an, Afgan ngaran ulun tuh kira-kira. Jadi abah ulun tuh penggemar bintang film Melayu, Rumah Nur dari Riau, bintang film Malaysia Bahari itu. Hati-hati, jangan sampai hati kita bergantung dengan huruf-huruf tadi. Hendak kawin, julung ngaran bininya, calon bininya, ngaran inya, itu wah kada cocok terus saya kan. Bila kawinnya sudah berburuk sangka di masa yang akan datang tuh berburuk sangka sudah. Kita diperintahkan berbaik sangka. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang kau jadikan tuh tidak baik semua, maka berbaik sangkalah. Jangan berburuk sangka. Bah ini kada cocok pian panasan kena bekelahian terus. Buktinya orang-orang yang dihitung tuh banyak bekelahian. Ya kan? Karena berburuk sangka dengan huruf nama tadi sudah. Karena berburuk sangka dengan bulan Sapar. Bila lahir bulan Sapar ditimbang jar panasan jar. Bacakan doa selamat supaya ini kada panasan. Banyak kayak yang lahir bulan Muharram panasan orangnya. Ya kan? Yang lahir Rabiul Awal panasan juga banyak. Yang menikah di bulan Maulid beributan rumah tangganya banyak juga. Kalau hendak survei pian ke pengadilan situ,
pengadilan perceraian. Takuni bulan apa menikah? Kada ada yang bulan Sapar, percaya aja pian. Ya kalau kada ada yang bercerai itu nah. Kan 1000 lebih tahun ini yang bercerai. Ini kesempatan bagi bapak-bapak nih. Karena ada 1000 lebih perceraian. Ya kan berarti ada 1000 janda kan. Ini bapak-bapak harus membantu mereka ini. Nah ulun usul aja bu lah. Ulun usul aja. Nah yang kita pertanyakan tuh bukan itunya. Yang kita tanyakan tuh mereka menikah tuh di bulan apa? Rasa-rasanya kedada yang menikah di bulan Sapar, yang bercerai itu nah pian. Kan bulan Sapar bagus saja berarti. Ulun termasuk yang berbaik sangka 12 bulan itu baik semuaan. Tidak ada yang tidak baik. Hari itu baik semuaan, 7 hari itu baik semuaan. Waktu itu baik semuaan, tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Kecuali yang diharamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharamkan? Sembahyang pas matahari terbit, isyraq. Nih pas bunyi tadi isyraq haram mendirikan salat karena pada waktu itu iblis menampakkan kedua tanduknya. Barang siapa yang salat ketika matahari terbit, isyraq, maka dia menyembah ke iblis tersebut. Hati-hati. Maka ujar Kiai Ulun lewatakan 5 sampai 10 menit. Ujar guru Ulun, itu Ulun yakini sampai sekarang. Ulun lewatakan 5 menit. Nah kemarin mendapat dosen Ulun, dosen ilmu palak. Ujar Sidin matahari terbit itu sampai seukuran tombak kurang lebih 12 menit. Nah silahkan berbeda pendapat. Ulun tetap ikut pendapat guru Ulun 5 menit sampai 10 menit. Ujar Sidin kalau kada percaya ukur aja Sidin. Seukuran tombak tuh Sidin. Ngalih bandar mau ukurnya. Mau ukurnya tuh jangan di Samarinda aja Sidin, di kapal tengah laut itu mau ukurnya. Karena di Samarinda ada gunung, ada bukit, ada kawah tinggi sudah matahari. Iya kan? Kira-kira demikian. Ada pertanyaan yang lain? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya guru, kalau dilihat cerita-cerita zaman dulu itu ada misalnya orang-orang alim itu kemudian di akhir hidupnya itu meninggalnya kurang bagus. Misalnya kalau kita lihat contoh seperti Barsiso. Nah, kalau dari cerita-cerita itu kurang baik meninggalnya itu, apakah kita bisa belajar dari situ itu sebagai memang takdir Allah, ataukah itu memang ada hubungannya dengan yang kesombongan yang tersembunyi di dalam hati? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja bisa meninggal su'ul khotimah, siapa saja. Su'ul, Barsiso itu meninggalnya su'ul khotimah. Padahal ia orang yang dekat dengan Allah, ahli ibadah pada zamannya. Coba di dalam ketentuan takdir, beliau itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam akhir yang tidak baik. Siapa saja bisa mengalami. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah merasa maksimal beribadah, tetap menganggap itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Tetap kita berdoa agar diberikan akhir yang baik. Seperti di beberapa masjid itu membaca zikir sebelum qomat yang ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ahyil quluba fatahya ya hayyu ya qayyum ahyil quluba fatahya wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya
ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah 3 kali. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi rahmah wasi'ah 3 kali. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi taubat wal qabul 3 kali. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi ghufrani dzunub. Nah itu kita berdoa. Beberapa masjid mengamalkan itu sebelum qomat subuh. Nah termasuk yang dibaca habis maghrib, habis isya, habis zuhur, habis asar, habis subuh. Yang dibaca beberapa masjid, bewirid imamnya yang membaca Astaghfirullah li waliyil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li waliyil mu'minina wal mu'minat 10 kali atau 11 kali. Lalu ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah 3 kali. Lalu la ilaha illallah. Nah 3 kali itu berharap agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Siapa saja bisa mengalami, bisa. Apakah orang kaya, orang miskin, bisa meninggalnya tuh su'ul khatimah. Sibar sisa orang alim aja, orang yang ahli ibadah saja bisa seperti itu. Nah apakah itu ada dalam ketentuan takdir? Iya, itu takdir Allah, kan sudah terjadi. Barsisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sudah terjadi, itu takdir. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Kira-kira demikian. Kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru. Nggih. Hampir semua kaum muslimin dan muslimat itu membaca surah Yasin. Surah Yasin adalah merupakan jantungnya Al-Quran. Barang siapa membaca surah Yasin dengan baik dan benar dan tepat yang baik, maka dikategorikan sama dengan membaca Al-Quran 10 kali tamat. Artinya betapa besarnya faidah daripada surat Yasin. Bahkan banyak para muslim itu hafal surat Yasin. Ketika membaca surat Yasin itu ada 7 mubin. Dibenarkankah kita ketika membaca surah Yasin itu tiap-tiap mubin kita bertahan setumat membaca surah Al-Ikhlas dan mohon sesuatu. Mubin kedua membaca Inna a'tainakal kausar, yang ketiga Alam Nasroh, keempat Al-Fatihah, kelima Ayat Kursi dan sebagainya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Yasin itu ada 7 mubin yang masing-masing mubin berbeda-beda. Berbeda-beda maksudnya. Salah satu contoh, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi mubin itu nyata. Jadi ada mubin yang bagus, ada mubin yang tidak bagus. Ya kan di situ. Nah, sekarang ternyata kita ada beberapa tuan guru memerintahkan ketika bertemu dengan kalimat mubin pada surah Yasin, ada yang diperintahkan baca surah Al-Ikhlas. Bisa, bolehlah, boleh. Ada yang diperintahkan, ini bagus, dianjurkan membaca Inna a'tainakal kausar. Ini bagus dibaca ayat kursi ketika bertemu dengan mubin ini. Bolehkah seperti itu? Boleh. Bahkan para imam di Mekah yang hafal Quran ketika sedang jadi imam dan mereka membaca ayat Quran,
Mereka berdoa dan doanya kedengaran. Dan beberapa ulama di Indonesia memakainya. Contoh umpamanya suhufi Ibrahim wa Musa alaihimassalam, ya kan. Kemudian falahum ajrun ghairu mamnun, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Fatabarakallahu ahsanul hakimin. Itu boleh. Atau dalam surah Al-Ghasyiyah, summa inna alaina hisabahum Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira. Ulun ikut pendapat ulama boleh. Itu ketika sholat boleh. Ikut pendapat ulama boleh. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Silahkan jangan dibaca. Ulun ikut pendapat ulama boleh. Jadi kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang menyenangkan lalu kita berharap boleh. Kita bertemu dengan ayat-ayat penderitaan lalu kita berdoa agar dijauhkan boleh. Nah termasuk nanti membaca ayat-ayat tadi. Ulun memprediksi aja. Innahu lakum aduwwum mubin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah kira-kira itu sahutannya, kira-kira jawabannya, kira-kira demikian. Okay. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Minta doa Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Asli Amin. Mudah-mudahan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah, amal ibadah beliau diterima oleh Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa kaffir sayyiatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada permohonan doa selamat dari keluarga Hermawan. Ala hadiyatnya ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiyatnya as-salihah sayullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda waj'alna minas salimin waj'alna minas sabirin waj'alna minan najihin. Allahumma sallim dinana wa sallim aba'ana wa sallim ummahatina wa sallim auladana wa sallim ummatal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.